Suka. Sabrina. Ya, satu. Setiap napas yang kita hirup adalah bukti kasih Tuhan yang memungkinkan kita untuk hidup sampai sekarang. Dia memelihara kita, memberkati kita, memberikan kita kesehatan, dan memenuhi segala kebutuhan kita sehari-hari. Lagi. Jagung. Oh ya. Jangan meninggalkan sampah di lapangan. Koldes Sinoran, SPDMPD, dengan hormati Kepala Sekolah, Ibu Tasya Lagan SPDMN, juga Bapak Ibu Guru, serta pegawai SMP Negeri 2 Pangandaran. Kita patut bersyukur pada Tuhan atas berkatnya kita dapat kumpul di sini beserta Bapak Pengawas dan Ibu Kepala Sekolah untuk diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Pangandaran. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Pengawas atas keterlambatan acara ini karena memang sekarang ini banyak sekali kegiatan Pak. Ada kegiatan lomba, dalam hal juga penerbitan 17 Agustus, ada lomba kompetisi sehingga anak-anak ada persiapan di kelas sedikit dan juga Bapak Ibu guru ada yang mendampingi lomba seperti itu Pak. Makanya dari sini tidak 100%, tapi kami harapkan Bapak Ibu yang tidak hadir nanti tetap akan kami membahaskan dan kami akan ceritakan budaya positif. Kalau kita yakin 80% melakukan budaya positif, nanti juga yang 20% lagi akan begitu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membuka acara ini. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Ibu Julian C. Sidah. Jadi penuh ibu
agar kami dengan bijaksana dapat mengambil setiap hikmah yang akan kami dapat dan diberikan kepada kami. Terima kasih Bapak, di atas semuanya itu ampunilah segala dosa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Peter Siombi SAG. Budaya positif akan untuk meningkatkan proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Pamulang. Budaya positif sudah terbudaya di SMP Negeri 2 Pamulang, mulai dari kegiatan keseharian hingga praktek pembelajaran di dalam kelas. Diseminasi budaya positif ini akan dibawakan oleh narasumber kita nanti oleh Ibu Kepala Sekolah. Namun pada saat ini budaya kegiatan diseminasi ini kita mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Koordinator Pengawas kita, Bapak Oldes Sinurat SPD MSI selaku Koordinator Pengawas dan juga pengawas untuk sekolah kita SMP Negeri 2 Pamulang. Dengan ini juga kami mohon bimbingan serta membuka kegiatan ini. Dengan hormat kami persilakan dan sampaikan kepada Bapak Korwas. Terima kasih Bapak. Selamat pagi bagi kita semuanya. Saya ulangi. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi Pak. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas perlindungan dan pertolongannya bagi kita semuanya, hingga kita boleh mengikuti diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari ini. Ini kita tahu adalah rencana yang baik dan merupakan program kerja yang dilaksanakan oleh SMP Negeri. Yang kami hormati rekan-rekan kerja kami, yaitu Bapak Ibu Guru yang sungguh tangguh pada hari ini. Hari ini saya bangga ya, dengan pekerjaan Bapak dan Ibu. Pertama, ini program kerja daripada Ibu Kepala Sekolah yang senantiasa membangun sinergitas antara guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua. Ini sangat kebanggaan kita. Oleh karena itu, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi, untuk semangat. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Ini patut kita teruskan budaya-budaya ini, karena ini juga merupakan disiplin bagi kita. Budaya merupakan sesuatu tindakan yang harus diteruskan ataupun yang ditiru ataupun yang dilaksanakan di setiap lini, di dalam setiap aspek. Karena apa? Karena ini menyangkut masa depan dan juga membiasakan diri kita untuk melaksanakan tugas kita. Dan ini adalah program yang sangat-sangat mendukung. Dan ini adalah harapan kita, Bapak dan Ibu Guru. Dan tujuan ini sangat penting di dalam membudayakan di sekolah, ya, di mana tujuannya ini adalah menanamkan motivasi pada peserta didik menjadi orang yang selalu menghargai diri, baik diri sendiri maupun orang lain. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, pembukaan yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Pamulang resmi dibuka. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu, langsung aja kita ke materi yang dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dengan ini kami persilakan kepada Ibu Herta Silagan SPD MM untuk mendiseminasikan budaya positif ke Bapak Ibu Guru dan pegawai SMP Negeri 2 Pamulang. Ya, diseminasi budaya positif. Kita mau menerapkan budaya positif ini
dengan 100%. Karena kita sudah melakukan sekitar 75%. Ya, Bapak Ibu, sederet langkah kita semua melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, siap Bapak Ibu? Siap. Bersediakah kita untuk mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu? Bersedia. Oke, terima kasih. Ya, sekarang di pembukaan ini ada yang perlu saya berikan kepada kita. Mari dulu kita senyum semuanya. Senyum sekitar 1 menit. Pak Regi, lihat dulu. Timernya Pak Regi, lihat dulu. Sekarang sekitar 1 menit. Coba berhadapan dulu dengan temannya. Berhadapan. Iya, Pak RP. Capaian khusus apa sebenarnya yang harus kita capai pada saat ini? Yang perlu kita capai penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Pangururan. Tadi saya katakan sudah kita terapkan, tapi belum 100%, begitu ya. Kemudian kesepakatan pada saat ini yang kita buat. Tapi kalau sepakat ya Bapak Ibu ya, kita buat di sini mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Ada yang perlu kita tambah kesepakatan di sini Bapak Ibu? Yang perlu kita tambah? Makan tepat waktu. Ya, nanti kalau sudah selesai kegiatan, kita juga makan dengan tepat waktu Bapak Ibu ya. Oke. Ya, sekarang masuklah kita ke pemahaman inti. Ya, pemahaman inti. Pertanyaan pemantik. Di sini ada di situ setuju atau tidak setuju. Ya, hanya 2 pilihan. Hanya itu yang kita pilih, setuju atau tidak setuju. Yang pertama di situ, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau orang raise hand ya, atau angkat tangan. Yang setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12. Yang tidak setuju. Yang tidak setuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti hampir imbang. Ya, hampir imbang. Berarti kita ya itu pengetahuan awal kan gitu tadi ya. Nah, yang bagaimana yang sebenarnya nanti kita akan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Ya, dan masih menyebabkan ya motivasi eksternal. Yang kita harapkan adalah motivasi internal atau intrinsik. Ya. Nanti akan kita jelaskan bahwa penghargaan seperti itu bisa menghukum atau bisa membunuh. Ya. Marilah kita itu melakukan kedisiplinan bukan karena diberikan hadiah. Selama ini saya dengan bangganya memberikan penghargaan kepada siswa jika ada yang memperoleh hal-hal positif atau melakukan hal positif. Padahal kita di situ sudah kurang tepat. Ya. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi yaitu segitiga restitusi. Kita harus sampai ke sini nanti. Harus bisa melaksanakan segitiga restitusi. Kita awali dengan yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang mau kita terapkan di SMP Negeri 2 Pangururan ini adalah motivasi intrinsik. Apa itu motivasi
motivasi dari luar untuk menghindari hukuman. Ya, nanti marah kepala sekolah saya, datanglah cepat. Begitu juga dengan siswa, nanti marah wakil kepala sekolah, misalnya seperti itu. Akhirnya dia cepat-cepat sampai datang ke sekolah. Berarti dia masih motivasi ekstrinsik. Ya. Lalu yang baik itu seperti apa? Motivasi intrinsik. Untuk menghargai diri sendiri dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, yaitu dengan membuat keyakinan kelas sekaligus dia di sekolah, keyakinan sekolah. Itu sudah kita buat Bapak Ibu. Bisa dilihat di sudut sana dulu. Ada kesepakatan sekolah SMP Negeri 2 Pengururan atau keyakinan sekolah. Semua yang tertulis di sana adalah kita yang membuat. Berarti kitalah yang mempertanggungjawabkan apa yang kita berbuat. Oke. Kemudian di sini 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Lalu ada di sini sebagai teman, sebagai pemantau. Ini masih tetap juga motivasi ekstrinsik, tapi ini mengharapkan imbalan, ya, mengharapkan imbalan. Supaya dilihat saya disiplin, saya lakukanlah ini. Supaya kepala sekolah melihat saya ini. Ketika tidak di situ kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, ya kurang disiplin, itu yang terjadi. Ya. Kemudian yang paling bagus di sini adalah sebagai manajer. Semua kita Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pegawai, sebaiknya kita berperan sebagai manajer untuk melakukan motivasi intrinsik itu tadi, yaitu di sini dengan melakukan segitiga restitusi. Makanya kita melakukan segitiga restitusi itu harus pertama sekali membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas dan keyakinan sekolah tidak ada, tidak bisa kita lakukan segitiga restitusi. Satu dua ya. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, itu sebenarnya disiplin. Ya. Namun pada saat sekarang ini banyak yang menyalahgunakan disiplin. Dibuat di sini makna kata disiplin telah berubah sesuai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Lalu sesuai dengan kesepakatan yang kita buat, nilai kebajikan apa yang perlu kita tanamkan di sekolah kita ini? Tapi kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, ya, ini sangat diharapkan. Kalau kita sebagai guru masih melakukan kegiatan kita hanya karena takut dimarahi, bagaimana kita mengimbaskan itu kepada siswa? Bagaimana kalau tidak diberi hadiah? Kita bisa jadi kecewa. Maka kita melakukan sesuatu itu janganlah karena takut akan hukuman, dan janganlah hanya karena hadiah. Tapi kalau kita diberi hadiah, ya terima kasih. Itulah Bapak Ibu ya. Kita nyaman dengan kita melakukan tugas-tugas kita bukan karena paksaan, bukan karena penghargaan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi tidak perlu mari kita memotivasi bukan dengan memberikan penghargaan. Ya Bapak Ibu.
Mana? Ya. Iya, kalau yang abadnya resign itu kan pertahanan, serangan klasik itu bisa men-spread teman. Ini ya kan? Terserah bertahan atau menyerang itu dia. Apresiasi, jangan kasih hadiah. Apresiasi yang setinggi-tingginya. Semua Bapak Ibu semua telah mengerjakan. Kita nomor berapa? 7. Mak, Apa sebenarnya restitusi? Ya, untuk selanjutnya kita beri dulu kesempatan kepada Ibu Stangdang, ya, menjelaskan sedikit tentang restitusi ini. Kemudian nanti keyakinan kelas kepada Bapak Reki. Kami persilakan. Penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi sudah dijelaskan apa perbedaan hukuman dan konsekuensi dan apa manfaatnya dan apa akibatnya jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di sini hubungannya dengan restitusi adalah tentunya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita selalu menghadapi masalah-masalah di sekolah, ya baik itu di lapangan ataupun di ruang kelas. Masalahnya tentu berbeda dari beberapa siswa. Nah, misalkan kita mendapatkan anak yang bermasalah, contoh terlambat ke sekolah beberapa kali, sehingga dengan keterlambatannya itu si anak tersebut pasti mendapat teguran, ya, ataupun tidak lanjut dari guru piket. Nah, sehingga dia akan mengalami ketertinggalan di dalam mata pelajaran. Nah, di sini restitusi sangat dibutuhkan. Itu kita akan mengajak siswa berkolaborasi menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kita tidak perlu menggunakan hukuman, misalnya begitu anak terlambat, kita menyuruh anak keliling lapangan atau 10 kali atau langsung memungut sampah. Tapi kita harus berusaha menanyakan kepada siswa kenapa dia terlambat. Nah, kita harus mengetahui apa yang menyebabkan si anak terlambat. Nah, dengan restitusi, si anak akan berusaha yang keluar dari masalahnya tersebut dan berusaha mencari jalan keluarnya. Bukan kita yang mencari jalan keluar, tapi kembali ke si anak. Nah, ini kaitannya nanti dengan kesepakatan kelas. Memang kalau kita ingat zaman waktu kita sekolah berbeda dengan yang kita alami dengan yang harus kita lakukan sekarang. Kadang berlawanan dengan kata hati, terunai ya ataupun mana cocok lagi bu. Beda karakter di kota dengan di desa dengan yang kita hadapi sekarang. Tapi bagaimanapun kita harus mendukung namanya program pendidikan ini sudah diteliti, ya. Bukan kurikulum yang abal-abal, tapi harus kita laksanakan gitu. Mari kita coba dengan namanya restitusi. Nah, bagaimana dia? Di sini akan dijelaskan perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, Ibu Kepala Sekolah jelaskan bagaimana hukuman itu. Hukuman akan membekas sepanjang waktu. Tentunya kita masing-masing punya cerita, ya, masa lalu yang pahit lah. Saya sendiri juga punya merasa yang seperti itu, ada hukuman yang saya ingat sampai sekarang. Tapi itu memotivasi saya. Mungkin pola pikir saya dulu sekolah dengan anak sekarang berbeda. Kembali ke kodrat alam dan kodrat zaman. Itu harus kita ingat, ya. Itu harus kita hubungkan Bapak Ibu. Nah, ketika kita menggunakan restitusi, kita melakukan pilihan kepada si anak. Kita kembalikan pertanyaannya, kenapa dia terlambat? Misalnya, ternyata jawabannya berbeda yang kita pikirkan. Kita langsung ini suka terlambat, kenapa?
sini. Nah, kembali kita cari apa masalahnya. Nah, si anak akan cerita. Mungkin ini kita limpahkan ke BK, tapi bukan. Di kurikulum sekarang kita harus berperan di situ. Jangan limpahkan ke BK, tapi kita misalnya pada saat wali kelas ataupun guru piket, boleh kita tanya kenapa si anak terlambat sekolah. Kita cari solusinya. Kita lihat kembali. Kira-kira apa yang dilakukan, pelanggaran yang bagaimana sesuai kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu guru. Dia kan menyebutkan itu disiplin Bu, tidak tepat waktu sekolah. Oh iya, terus cari bagus tuh enggak. Nah, dia kan menjawabnya tidak Bu. Baru tanya kembali apa solusi yang boleh dilakukan. Maka dia kan belajar mencari solusi, bukan kita langsung besok bangun jam 5 ya. Itu perintah, itu peraturan dari kita, tapi kita kembali seperti membuat keyakinan kelas itu. Kita tanyakan kembali apa yang boleh dilakukan si anak untuk keluar dari masalahnya tersebut. Nah, di sini boleh kita lihat Bapak Ibu, ketika hukuman itu menyakitkan hatinya dan membekas sepanjang waktu, dengan restitusi dia akan mendapatkan ganti, akan mengganti pola pikirnya, mengganti cara-caranya, metodenya begitu. Ya, dia akan bertanggung jawab dengan kesalahan yang udah buat. Oh, berarti saya tidak main game lagi karena saya jadi terlambat bangun. Saya akan mengatur jadwal saya di rumah. Dengan banyaknya pekerjaan di rumah seperti itu. Kita akan mengajak dia berkolaborasi intinya Bapak Ibu. Kita jangan membuat peraturan dengan kita sendiri, tapi kita mengajak anak berkolaborasi apa yang dilakukannya supaya bisa dia keluar dari masalahnya. Ketika si anak contohnya suka menjahili kawannya, kita tanya keyakinan apa dia sudah dilanggar di kelas itu. Menyayangi Bu, menghargai misalnya. Nah, apa yang bisa kau lakukan? Kita pantau si anak. Itulah yang dilakukan di restitusi. Mungkin nanti actionnya sudah dilakukan di kepala sekolah. Mungkin juga kita sudah melakukannya, tapi tidak terus ya. Mungkin sehari-sehari gitu, atau kasor. Tapi ini ditutup di sini, kita harus melakukan itu dan setiap masalah yang dihadapi si anak. Nah, apa ciri-ciri restitusi? Ada 9 poin Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ketika si anak contohnya si anak ini punya kemampuan dalam matematika. Nah, tiba ada PR-nya. Ketika di kelas dia sering ditekan bagi tugasmu. Nah, si anak ini komplain sehingga dia marah kepada temannya. Akhirnya gaduh. Nah, ada laporan, Bu, si anak marah-marah karena tugasnya mencocok-cocokan. Nah, kita panggil si anak. Yang bermasalah di situ, ya si anak yang pintar tadi, kita ajak dia berbicara. Ya, kenapa? Kita bukan menyalahkan si anak yang mencontek, tapi ceritanya kan kegaduhan karena PR-nya ditiru. Kita panggil dia. Misalnya kenapa? Ya saya nggak suka Bu, PR saya ditiru. Saya udah bekerja belajar keras. Oh iya. Nah, tanya dia kembali, keyakinan keras yang mana yang kau lakukan itu? Oh ya, menghargai Bu. Nah, hargai temanmu yang kurang mampu. Kita motivasi dia untuk mengajari kawannya yang kurang mampu itu. Dia harus menerima temannya yang punya kelemahan di bidang matematika. Nah, kita ajak lagi dia berkolaborasi dengan temannya yang punya kelebihan di mata pelajaran yang lain, gitu. Kita ajak dia untuk memahami teman-temannya, karena itu juga budaya positif yang sudah dibuat di kelas, menghargai, begitu Bapak Ibu. Nah, kedua, memperbaiki hubungan. Nah, ketika ada contohnya dari si anak ke sekolah tidak memakai sepatu hitam, itu kita tanyakan, kenapa dia pakai sepatu berwarna? Jangan terus disuruh keliling lapangan. Mungkin berlawanan, yuk, tidak kali itu Pak. Memang begitu, kita proses dia. Kenapa? Mungkin dia terlambat bangun dan buru-buru, sehingga dia salah memakai. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tanyakan, apa? Kenapa dia buru-buru? Kita terlambat bangun. Apa yang dilakukannya supaya tidak terlambat bangun? Nah, keluar dari masalah itu, belajar dari kesalahannya. Salahnya adalah terlambat bangun sehingga buru-buru. Maka besok dia tidak akan terlambat bangun lagi, akan menggunakan pakaian yang lengkap, sepatu yang hitam seperti itu. Baru kita tidak membuat ada tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan apa, nah, yang bisa melakukan
supaya kamu tidak terlambat lagi, atau supaya kamu tidak kelupaan, tidak salah roster. Itu seringnya. Kenapa salah roster? Salah roster Bu, tidak mau dicatatkan Bu. Kita tawarkan kepada dia apa yang bisa lakukan. Dan ketika si anak tersebut menjawab, dia bertanggung jawab dengan pilihannya itu, bukan dari kitanya. Oke, Bu pegang kata-katamu ya. Besok Ibu lihat lagi. Terulang lagi, kita ulang lagi. Saya pikir gak akan gagal. Sekali memang gagal, kedua kali kita coba, 3 kali pasti sudah akan terbiasa. Kita motivasi, ayo. Kenapa salah roster? Iya Bu, saya lupa pagi-pagi, besok jangan lagi ya. Kita tawarkan kepada dia. Jadi bukan kita yang membuat besok kau cepat ya, tapi kita tanya apa yang bisa kau lakukan supaya jangan salah roster lagi, begitu. Yang berikutnya Bapak Ibu, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Mungkin anaknya juga ada masalah internalnya, boleh kita selidiki lebih jauh lagi. Atau rumahnya terlalu jauh, dia harus jalan kaki, kita harus telusuri. Saya yakin kita sudah melakukannya, tapi sini butuh konsekuensi kita untuk tetap melakukan ini, begitu. Jadi makanya perlu dijelaskan bagi kita semua, ini harus konsekuensi kita lakukan ya, bukan hanya saat kita ingin aja memutar, tapi harus selalu. Yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, itu tadi. Bukan kita yang menawarkan harus begini. Ya, kau gak pakai sepatu yang kita keliling lapangan lah, atau buka sepatu terus. Enggak. Atau tapi mungkin ini akan pro kontra dengan anak yang lain. Nah, kali Bu, sepatunya apa kok bisa yang masuk kelas. Nah, ini perlu kita jelaskan kepada anak didik apa alasannya. Dan kejelaskan dia kan berusaha memperbaiki kesalahannya tersebut itu. Karena tadi yakin bisa, yakin udah kita pantau terus. Memang gak akan semudah segampang kita pikirkan, akan berproses gitu. Besok ulang lagi, kita ulang lagi. Yakin kita akan bisa gitu. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di sini kita tentu dalam karakter si anak bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Bertanggung jawab dengan pilihannya begitu. Bertanggung jawab dengan kesepakatan dengan gurunya, dengan siapa dia bicara. Tanggung jawab dengan kesepakatan yang dibuat di dalam kesepakatannya. Ketika buat kesepakatan nanti jelaskan Pak Regi, ya harus komit. Bukan kita yang menangkan, tapi mereka sumbernya dari anak didik tersebut. Kemudian restitusi fokus pada solusi, iya. Solusi bukan hukuman, tapi solusi bagaimana supaya anak lebih disiplin. Solusi supaya anak itu tepat waktu sekolah, tidak buru-buru, tidak salah roster lagi, tidak benar buku catatannya. Bagaimana solusinya? Mari kita tanyakan kepada si anak, dan dia akan bertanggung jawab dengan pilihannya tersebut. Ya, beda anak, beda masalah, beda solusi yang dilakukannya, yang dipilihnya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ketika kita memprosesi anak, oke, berarti kamu besok harus cepat bangun, jangan buru-buru supaya terlambat. Silakan kembali ke teman-teman kamu. Dia akan merasa senang, dia tidak akan merasa tertekan dengan cara restitusi tadi. Tidak ada hukuman, tidak ada lapangan. Atau mungkin ada pertanyaan, kali berarti besok dia akan mengulang lagi. Kok udah kita buat lagi seperti itu? Kita berdias lagi, ya kolaborasi lagi. Jangan nak. Ya mungkin dia akan merasa ya, bagus juga. Atau yang lain, ada kali gak dihukum, berarti boleh terlambat. Silahkan kita lakukan seperti ini. Mungkin karena pembiasaan ini mereka akan terbiasa melakukannya. Gitu. Pembiasaan kita harus face to face dengan si anak yang bermasalah. Ya. Oh, cara seperti itu rupanya nggak ada hukuman di SMP 2. Bagus, luar biasa. Tidak ada hukuman lagi. Jadi ada lagi orang tua datang ke sekolah melapor-lapor. Pertama memang mungkin akan merasa, oh gelunjak, oh enak kali ya, baik-baik kali Pak Ibu SMP 2 ini. Ya, itu nilai plusnya. Tapi dengan cara seperti itu kita akan memotivasi mereka supaya terbiasa dengan budaya-budaya positif yang kita tawarkan untuk bertanggung jawab dengan segala persoalan yang ada pada diri si anak tersebut. Nah, nanti mungkin lebih jelas kalau kita lihat video ya yang sudah disiapkan oleh ibu kepala sekolah. Oke, mungkin ini yang bisa saya jelaskan mengenai
sekilas restitusi. Nanti pelaksanaannya segitiganya di mana, peran-perannya bagaimana, mungkin di materi berikutnya. Selanjutnya mungkin kepada Pak Regi dengan pihak kelas. Terima kasih. Tadi pun dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Setangkan, ini kita supaya lebih konsekuen, ya, lebih kedepannya lagi supaya lebih baik gitu. Nah, jadi keyakinan kelas ini pertama, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Contohnya, mengapa kita harus pakai helm saat kita berkendaraan? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Tidak ditilang. Oh, itu berarti karena kita takut hukuman masih, ya. Tapi sebenarnya kita menggunakan helm itu jangan karena takut sama polisi, ya. Tapi kita harus jaga keselamatan, ya Bapak Ibu ya, supaya telinganya juga ini. Iya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ya kan? Terkadang supaya tidak dibubarkan atau bagaimana lah, supaya takut, karena takut ada sampul PP gitu yang razia. Nah, tapi karena apa Bapak Ibu? Menjaga kesehatan. Nah, kemudian mengapa kita melakukan peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya dapat snack, supaya disiplin. Jadi yang kita katakan tadi Bapak Ibu, keselamatan, ya kan, kemudian kesehatan dan juga disiplin, itulah nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ya, itulah nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi Bapak Ibu di dalam kelas juga, ya, sebelum kesini di dalam kelas, pasti kita lebih awalnya mengajak murid-murid itu untuk membuat peraturan-peraturan. Kira-kira peraturan-peraturan apa yang sudah kamu ikuti? Peraturan-peraturan apa yang sudah kamu jalankan? Nanti banyak peraturan-peraturan Bapak Ibu yang akan jangan datang terlambat, ya kan? Kemudian jangan rambut panjang. Nah, itu semua peraturan, ya kan? Kemudian apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas ini, ya kan Bapak Ibu? Jadi kalau peraturan itu kan, yang membuat itu kan bisa saja hanya individu, satu individu. Kemudian bisa saja hanya pihak, salah satu pihak. Tetapi dengan keyakinan ini, dalam membuat keyakinan ini kita ada kesepakatan di sana, ya kan, antara kita dengan murid kita kalau di kelas. Nah, dan keyakinan itu juga berasal dari mereka. Nah, untuk membuat kesepakatan ini atau keyakinan kelas Bapak Ibu, tadi kita mulai dari aturan, ya kan? Nah, aturan-aturan ini nanti kita coba buat ke dalam kalimat positif. Nah, setelah kita buat dia ke dalam kalimat positif, artinya kalimat positif ini jangan ada di sana kata jangan, kata tidak, ya kan? Atau dilarang. Nah, kita coba buat itu ke dalam kalimat positif. Kemudian kalimat-kalimat positif ini nilai kebajikan apa yang dimunculkan dari sini? Itu kita berikan aja kepada murid, kita tunjukkan. Nah, nilai kebajikan apa saja yang dimunculkan dari udah yang kita buat tadi kalimat positif. Nah, kemudian dari nilai kebajikan itulah kita pilih lagi, ya kan, menjadi keyakinan kelas kita. Menjadi keyakinan kelas. Jadi sebenarnya ini runut dia kegiatannya. Tidak bisa kita melaksanakan segitiga restitusi kalau memang keyakinan kelas belum ada Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak ada yang mau kita ini kan nanti validasi di sana, atau mau kita tanyakan keyakinan, sedangkan keyakinan kelas belum ada, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi harus memang kita mulai dari keyakinan kelas. Ya, dari keyakinan kelas ini juga, ya kan, kemarin kita sudah dikumpulkan oleh kepala sekolah, muncullah keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah kita.
ada di sudut dan di belakang sana Bapak Ibu. Boleh kita baca. Dan itu semua dari kita, atas kesepakatan kita Bapak Ibu. Dan itu sudah dipilih oleh Ibu Kepala Sekolah, dibuat ke dalam kalimat positif. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ya, di dalam kelas ada keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini muncullah lingkungan positif. Ya, dari lingkungan positif ini, itulah semua diramu menjadi budaya positif. Berarti kita mulai dalam kelas, membuat keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu. Nah kemudian kita lanjut. Nah ini untuk pendalaman keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada namanya tabel T dan tabel Y. Nah, jadi di sini ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Inilah nilai kebajikan tadi. Ya, ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kita buat ke dalam tabel Y. Ada terdengar, ya. Bagaimana sih seharusnya percakapan-percakapan yang terjadi di kelas itu gitu. Contoh supaya saling menghormati, hormat di sini. Nilai kebajikannya. Yuk kita lakukan kebersihan yuk sama-sama. Izin ya saya pinjam pulpenmu. Itu terdengar. Itu bisa kita tuliskan Bapak Ibu juga bersama dengan murid kita sewaktu membuat keyakinan kelas, supaya itu bisa mereka tiru bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian bagaimana mereka berperilaku? Nah ini contohnya. Ya, berperilaku berarti tampak seperti, berarti tersenyum ramah sewaktu mereka meminjam, sewaktu mereka mengajak, mereka tersenyum ramah Bapak Ibu. Kemudian memberikan salam hormat. Ya. Jangan kita harapkan dari siswa kita mereka mau sopan santun kepada kita, mau menyapa kita, sedangkan kita saja tidak mau menyapa mereka gitu. Ya. Kemudian memberikan ruang bekerja. Kemudian postur tubuh yang tenang, bukan melakukan itu karena terpaksa. Kemudian terlihat, berarti nampak, ya kan? Terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain. Ya, saya menghargai tadi. Kemudian memegang barang milik orang lain. Artinya kalau meminjam, ya namanya kita meminjam itu ya dijaga yang dipinjam. Ya, itu terlihat. Kemudian mendengarkan dengan seksama. Ya. Kalau temannya berbicara jangan langsung dipotong. Begitu juga dengan kita di kelas, ketika muridnya mau memberikan pendapat kita berikan ruang. Ketika mereka memberikan pendapat jangan langsung kita potong walaupun salah. Ya. Nah itu. Kemudian ada tabel T. Ini tabel T ini Bapak Ibu ya, bentuk T dia. Ya. Dari ini tadi nilai kebajikannya hormat. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian kalau tampak seperti ini datang tepat waktu contoh. Berarti tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Berarti tidak perlu dilakukan yang tidak tampak, supaya tidak dilakukannya yang tidak tampak seperti ini. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah ini bisa kita munculkan di kelas saat membuat keyakinan kelas. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Ada juga yang tak acuh. Ya, ada juga yang tidak acuh kan. Jadi ini supaya tidak dilakukan. Itulah tabel T Bapak Ibu. Itu bisa kita berikan kepada siswa. Kemudian ada satu lagi yang guru harus lakukan dan yang siswa harus lakukan gitu. Contoh, yang guru harus lakukan mengajar. Berarti yang siswa harus lakukan ngapain? Belajar. Nah, itu juga bisa kita tampilkan. Ya, tabel seperti itu Bapak Ibu. Itulah ya trik-trik untuk membuat keyakinan kelas tadi. Ya, jadi besar harapannya tadi keyakinan kelas itu sudah ada di setiap kelas Bapak Ibu. Ya, jadi keyakinan kelas ini juga bisa nggak dibuat oleh guru mata pelajarannya sendiri gitu? Bisa Bapak Ibu. Ya, bisa. Jadi tidak salah. Jadi keyakinan kelas itu diyakini pada saat pembelajaran saya contoh di kelas 9A, walaupun bukan saya wali kelasnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Dari sinilah nanti kita berangkat lagi ya, masuk ke segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Kita masuk dulu nanti ke 5 posisi kontrol, baru kita masuk ke segitiga restitusi yang akan dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah. Waktu yang tepat kami persilakan.
Ya. Masih sabarkah Bapak Ibu? Orang sabar kasihan Allah. Ya. Kita lihat Bapak Ibu, kita lanjut sedikit lagi karena ini yang sangat penting di segitiga restitusi. Tapi sebelum masuk ke situ, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak di peraturan nilai keyakinan kelas. Ini sebenarnya ada YouTube kita melakukan keyakinan kelas. Ya, ada YouTube kita, digabung semua. Bisa kita munculkan sekarang ini ya. Keyakinan kelas yang di kelas-kelas Bapak Ibu itu sudah saya foto semua. Kemudian kita saat membuat keyakinan sekolah, kita videokan ya. Kemudian menjadi satu. Ya, menjadi satu. Inilah dia hasil daripada kesepakatan sekolah yang telah kita buat. Ya. Ini bisa dibaca Bapak Ibu. Keyakinan sekolah yang sudah pernah kita buat yaitu dengan menerapkan wisata DIPA tetap kita buat di sana. Ya. Kenapa harus tambah? Kita yakin dengan melaksanakan ini sekolah kita menjadi sekolah yang lebih bagus. Ini saya sudah membuat segitiga restitusi Bapak Ibu. Penerapan segitiga sudah saya videokan kepada siswa itu. Ya. Jadi kita mau melakukan, ya, mau melakukan. Berarti itu satu kelas ya. Saya dengar itu ada masalah kayaknya. Ada masalah apa itu? Merantau. Kalian merantau? Gimana lokasinya? Gimana? Depan IPA ya? Merantau. Bisa kita kalian merantau itu gara-gara main dulu. Bercanda dulu ya. Tahap 1 menstabilkan identitas. Senang bermain gitu ya. Senang bermain gitu. Tahap 2 validasi tindakan. Lalu sesuai itu melakukan kesalahan. Selanjutnya emosi gitu ya. Yang emosi juga si menondang dulu emosi ya. Lalu setelah kamu emosi apa yang kamu lakukan? Mencekik ya. Kalau sewaktu kamu mencekik, apa memang kamu gak merasa kasihan sama dia? Kasihan. Tapi saat itu enggak. Pada saat kejadian itu kamu gak kasihan sama dia? Kasihan juga. Oh, pada saat itu karena emosi gak kasihan ya? Sewaktu kamu mencekik dia bagaimana selanjutnya? Mencekik balik. Cekik balik. Kamu juga mencekik balik ya. Karena kamu sudah emosi juga. Emosi juga ya. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Kalau langsung dinamaikan, bukan kalian sendiri yang dinamaikan. Jadi kalau kalian itu mengucap terima kasih sama PSB. Mengucap terima kasih setelah dinamaikan. Enggak. Mengucap terima kasih setelah dinamaikan. Sewaktu kalian merasa kecil itu ada yang merasa dirugikan gitu, capek atau sakit gitu. Nah, sakit ya. Kamu juga merasa sakit. Sakit ya. Kalau sewaktu seperti itu ada yang dirugikan gitu ya. Tahap 3 menanyakan keyakinan sekolah. Menyalahi ya. Peraturan sekolah yang mana seperti itu ada apa yang bunyinya di sana? Bunyinya kalian ingat ya? Kalian ingat peraturan sekolah yang melarang tidak boleh bertentang atau bergaduh? Ada? Ada seperti itu bunyinya kan? Tapi pada saat itu kalian tidak ingat dengan peraturan itu. Berarti pada saat itu kalian ingat main dulu dari kemudian lanjut jadi serius saling membalas lupa dengan peraturan.
yang saya buat. Yang jelas ketiga langkah-langkah itu perlu kita lakukan Bapak Ibu ya. Ketiga langkah-langkah segitiga restitusi ini. Apa yang ketiga itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita buat dulu anak itu merasa diterima. Kemudian di sini yang ketiga ya menanyakan keyakinan. Setelah kita tanyakan keyakinan ini, makanya harus tersedia ini kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah dan juga keyakinan kelas. Setelah kita tanyakan itu keyakinan kelas, keyakinan mana yang tidak sesuai yang dilakukan, disebutkan nanti. Kemudian apa cara yang akan dia lakukan? Siswa itu mencari solusinya. Siapa bisa Bapak Ibu? Ibu Eva, silakan Ibu Eva. Menyebutkan yang tiga itu. Karena sudah mulai menyebutkan iya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang diharapkan oleh Ibu Kepala Sekolah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Lalu Bapak Ibu, marilah kita melaksanakannya dalam melaksanakan tugas kita. Guru yang terbaik dan menyenangkan bagi siswa dan menjadi guru yang berpihak pada murid. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus. Jadi sedikit ya Bapak Ibu, bukan ya. Anak didik kita mengharapkan kita melakukan segitiga restitusi sehingga harapan daripada negara kita pendidikan akan semakin berubah. Tidak ada lagi siswa yang nakal, tidak ada lagi siswa yang selalu berontak. Dan kepada guru-guru juga kalau boleh mari kita tingkatkan motivasi intrinsik. Di sini Bapak Ibu ada refleksi yang akan kita lakukan. Silakan dibagi dulu teman-teman saya atau pembelajaran kita di PS, kita sebut dulu namanya kesepakatan. Tentunya anak didik kami mengharapkan suasana belajar yang menyenangkan ya. Ada bayangan di pikiran kalian bagaimana suasana belajar ketika ibu masuk, ya kan? Iya. Ingin suasana yang berbeda supaya pembelajaran kita nanti ke depannya lebih menarik dan lebih disukai, karena IPS itu misalnya orang bosan kan menghafal ya. Jadi bagaimana supaya nanti pembelajaran kita terjalin dengan baik, menyenangkan gitu. Jadi ibu minta harapan-harapannya kalian tuangkan dulu di kertas ini. Situasi bagaimanakah yang kalian harapkan selama pembelajaran IPS berlangsung? Ngerti maksud ibu kan? Oke, buatkan kertasnya, tuliskan, nggak usah bikin namanya ya. Oke, tuliskan harapanmu situasi di ruang kelas ketika pembelajaran IPS. Bagi yang sudah, silakan tempel ke depan. Ayo, tempel di sini. Nanti kita lihat ya. Tempel ke depan. Oke, lanjut. Oke, terima kasih buat anak didik kami. Ide-idemu, harapanmu, kami sudah tertuang dari kertas. Maka mari kita kelompokkan. Jangan membawa jajan ke kelas. Tidak berikut di kelas. Jika ada tugas yang harus dikerjakan, jangan lupa buat ya.
Oke, tidak boleh ribut. 1. Tidak mengejek teman. Oke, ya. Sekarang mari kita ubah menjadi kalimat motivasi. Larangan tidak boleh itu menjadi ribet. Jadi harus diubah menjadi kata-kata yang memotivasi. Misalnya mengenai ribut, apa? Menjaga kata ribut. Oke, satu orang juru tulis di depan. Ayo. Dari ide-ide itu, suasana yang kalian harapkan, maka kita ambil satu kesepakatan. Oke? Oke, tulis 1. Menjaga kata menjaga ketertiban kelas. Sepakat? Sepakat. Tulis. Dan pilihan ya dari kita untuk kita. 2. Ini tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh ya melaksanakan piket. Berarti kita apa? Menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Berikutnya, di sini tidak ada teman yang berbicara saat Bapak Ibu guru menerangkan. Tidak boleh bicara saat Ibu guru menjelaskan. Waktu belajar IPS harus membawa buku paket atau di sini. Hilangkan kata tidak. Saling menghargai. Iya, sebagai guru. Dengan cara apa, Bu? Izin, saya mau ke toilet. Nah, yang berikutnya. Masuk tepat waktu. Ibu juga begitu kan? Kerjakan tugas. Iya. Enak ini. Berarti nanti pekerjaan kita sudah enak ya. Udah membantu ibu ya. Gak marah-marah lagi nanti gurunya kan? Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat katakan dulu. Sepakat, Bu, 3 ya. Sepakat lagi. Sepakat. Oke, tepuk tangan bagi kita. Oke, selamat pagi Odis. Sehat kamu nak? Ya. Tadi pagi sarapan? Oh, kenapa dipanggil kemari? Ada laporan dari guru piket. Katanya kamu pernah berantem. Kemarin berantem di kelas ya? Tahu, gara-gara boleh jelaskan ini gara-gara apa? Oh, temanmu bernama siapa? Siapa namanya? Tadi mengambil tipexmu tanpa permisi. Jadi sehingga kamu apa yang kau lakukan? Diambilnya barangnya. Marah. Terus kau pukul dia. Terus kau apain? Tipeknya. Kayaknya dia reaksinya pun kesal gitu ya. Nah, kadang yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan hak orang lain. Tadi dia perlu tipek itu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Itu pembelaan diri itu aja. Yang melakukan kesalahan itu bagian daripada diri manusia. Dan juga membela diri itu hak kita. Tapi harus ada pelurusan dari suatu tindakan yang salah. Nah, menurutmu tindakan itu benar atau salah? Salah, kalau salah ya. Salahnya di mana? Ya, emosi ya. Dalam seharian itu harus kita redam emosi itu ya. Nah, kira-kira dengan tingkahmu itu yang jadi dengan berbagi namanya, kamu merasa rugi atau beruntung? Beruntung. Untungnya di mana? Oh iya, itu perasaanmu. Nah, sebenarnya ibu harus meluruskan. Berantem dengan teman itu adalah salah. Kita ada kesepakatan? Ada. Kira-kira apa yang sudah kau langgar? Dari terlalu itu apa yang kau langgar kesepakatan yang sudah dibuat? Tadi, nah, menyayangi, ya. Ketika teman kita salah, boleh kita ingatkan. Tapi jangan emosi. Nah, ada nggak usaha kamu untuk memperbaiki tingkah laku itu yang emosian? Cara apa? Berbicara dengan baik ya. Tanyakan kenapa dia dulunya, tanpa permisi. Perbaiki tingkah laku muda, belajar meredam
emosi supaya jangan terjadi kesalahan itu ya. Betul dengan niat itu tidak ada lagi kejadian lagi seperti itu ya. Ketika dia bertemanmu, belajar menghargai teman, menyayangi teman. Jika dia salah, mari kita tanyakan dulu. Dia mungkin tanpa permisi, mungkin dia belum guru begitu ya. Jadi kita harus memberikan kesempatan kesalahan yang baik diserahkan dengan sesama teman. Ibu bilang kepada tamu ya, bisa belajar meredam emosi ya. Iya. Tapi tidak ada lagi laporan kalau kami itu membuat kerusuhan di kelas. Dia pun karena teman salah ya. Mari belajar lakukan hal positif, maka temanmu akan mengikutinya lagi. Oke? Ingat, ibu yang kata tamu. Salaman. Ingat ya. Silakan. Selamat siang Wilber. Bisa ke mana? Sehat. Aman terkendali? Iya, barusan ada laporan dari temanmu. Katanya kamu mencolek temanmu di kelas. Ibu, siapa itu? Pani. Kenapa kau colek? Apa kamu? Dia sering siapa ya? Pukul aku. Gara-gara colekan buku lagi, ini kan jadi nih, ya kan? Bagus nggak? Bagus? Bagus kan? Nah, kira kamu punya alasan nggak kenapa kau colek? Tapi apa alasannya? Setuju masa Gus. Siapa ya? Lupain. Colek itu juga? Pukul aku. Oh, dipukul. Biar ceritanya kamu mau balas. Oke lah, hal yang wajar kalau kita membela diri. Oke, tapi itu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Tadi menyayangi, menghargai dengan teman, ya kan? Iya. Padahal kemarin dibuat itu dan dia juga. Nah, dengan membuat itu, kamu merasa bersalah nggak? Terus ada niat nggak memperbaikinya? Dengan cara apa? Iya, kamu minta maaf sama dia. Kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Harus saling menyayangi. Ketika teman kita melakukan kesalahan, dan kita ulang lagi kesalahan yang sama. Tapi apa? Kita jelaskan kenapa dia berbuat seperti itu, ya kan? Nah, kita perbaiki kalau itu salah. Dan kita jangan meniru kalau itu salah, ya. Pastikan kamu tidak mengulangi hal yang sama, tidak mencolek bahkan teman yang lain pun ya. Kalau dia mencolek kau, tanya kenapa dia mencolek, suka ya, gitu. Iya, dan jangan ulang lagi. Jangan ada dia, padahal udah berapa hari. Yang ada dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekali menyayangi. Jamin, bisa kau pastikan? Iya. Ya, dengan dia ya, itu teman kita itu adalah saudara kita. Harus menyayangi ya. Tidak lagi laporan dari orang lain, temanmu lagi dari guru yang lain bahwa kamu melakukan kesalahan lagi dengan hal yang sama, oke? Bahkan kesalahan itu perlu ya. Coba pegang kata-katamu. Kenalkan, saya Odysseus Tanggang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tanggang karena sudah membimbing kami menghargai. Terima kasih, Ibu Tanggang. Kenalkan, nama saya Ibu Fitrisyota. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tanggang atas bimbingannya untuk saling menghargai sesama teman. Saya tidak akan mengulanginya lagi karena itu hal yang tidak baik. Terima kasih untuk Ibu Tanggang.